politik itu selalu ada kepentingan lain sebagainya. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Sehingga Anies mau bantu. Betul. Kita lanjutkan program dia, itu deal kita. Oke, hanya serta-merta soal deal, soal program. Betul. Nggak ada soal urusan No. politik di belakang. Makanya kenapa saya ke Ancol? Kenapa saya lihat pembangunan Masjid Apung Ancol? Itu program Bang Anies. Saya berkunjung ke tempat yang rencana akan dibangun Museum Rasulullah. Nah jadi tidak ada sesuatu kecuali memang kita berjanji melanjutkan program yang memang butuh Jakarta lakukan, dan tentu kita juga punya program yang lain. Gitu. Pak, boleh kita geser ke sini? Ya. Foto. Dan kita boleh masuk ke ruangan, Bang. Boleh. Ini ke ruangan kerja ya. Ini ruang kerja nih. Oke. Boleh kita masuk, Bang? Ayo silakan. Kita lihat. Nah, di sinilah. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini ada. baru Abraham. Baru Abraham Silaban. Baru Silaban. Berarti kita bisa bikin label eksklusif. Boleh dong. Silakan aja. Thank you, Bang Dul. Wah, ini semua foto-fotonya Bang Dul nih banyak. Oh, ini foto. Ya. Foto istri ya, Bang ya? Ini foto ya bikin season sama keluarga lah. Oke. Bang, saya dengar lagi ini ya kurang enak badannya. Semoga lekas Mungkin sembuh kita ya. yang kampanye dia yang stres kali. Iya, Bang. Tapi udah relatif oke. Oke, silakan yuk. Oke, terima kasih ya, Bang ya. Kalau kita diundang ke sini. Oke. Nah. Abang kan sudah deklarasi kemenangan dengan Mas Pram. Dan tentu kita juga menjadikan rujukan-rujukan hitung cepat itu sebagai pegangan. Betul. Ada yang mengatakan betul setidaknya memang raihan Abang tertinggi dan itu satu putaran. Ya. Tapi ada juga hitung cepat yang mengatakan itu 2 putaran. Ya. Dan bahkan ditambah lagi bahwa dari pihaknya RK Suswono mengatakan bahwa ini 2 putaran atau paling tidak tunggu hasil KPU. Tanggapan Abang soal kita itu? sudah deklarasi kan di ujung sambutan Mas Pram bilang kita akan tuh menunggu. Kita hanya pegang data saja. Satu saat kalau data beda, kita ketemu. Ayo dong kita adu data dong. Itu kan memang begitu mekanismenya. Dan itulah keluar angka 50. Itulah keluar 50. 07. Artinya mungkin pemahaman orang 50 plus 1 itu 51%. Masih ada margin error 1. Oh, ini real count yang dihitung. Tidak ada kriteria margin error. 50% plus 1 orang aja. Persis. Cukup. Gitu. Terjemahannya. Ini kita lebihnya 2.993 orang. Artinya begini, dari awal kan pernah ditanya semua. Pasti semua paslon akan berusaha 1 putaran. Ya kan? Nah, sekarang terbuktinya merasa 1 putaran kita. Angka kita lebih besar daripada yang lain. Itu real. Tinggal apakah 50% plus 1 itu betul angka yang ini, kita tunggu. Kalau kita lihat kan belakangan kan ada yang namanya adu endorse, Bang. Nah, Abang kan tadi sudah jelas tadi di endorse. Bahkan Bang Foko ya secara tersirat tersurat juga sudah kita ketahui ke Mas Pram, Bang Dul. Kemudian Bang Yos juga seperti itu. Belakangan Pak Anies ya, Ahok ya jelas lah karena di satu partai Abang. Nah, tapi di kubu Pak RK dan juga kubunya Pak Suswono itu belakangan kan bahkan di endorse oleh Pak Jokowi. Oh iya, gitu, kita nggak ada salah kok. Itu kan kembali lagi ke haknya Pak Jokowi untuk mengendorse siapa. Walaupun jujur kita juga di endorse dong. Sempat ngeri-ngeri sedap nggak itu, Bang? Enggak. Enggak ya? Kita, ya maaf ya, pada waktu Pak Ridwan Kamil ketemu Pak Jokowi, kita udah tahu dia mau ngapain. Jadi waktu Pak Jokowi datang mendukung, kita nggak aneh. Cuman sebetulnya kita juga jujur, Pak dukung kita juga dong Pak, biar gimana kan kita pernah jadi saudara. Mas Pram nggak cerita ke Abang curhat misalnya yang nemenin jadi seskap 10 tahun. Ya, makanya saya bilang sama dia, ya Mas, ya kalau Mas 23 tahun begini, apalagi yang udah lama, saya bilang aja, udah begini lah. Artinya kita saling bercanda gitu kan. Nah itu membuat kita, tapi jangan dianggap endorse-nya Bang Anies itu adalah melawan Pak Jokowi, nggak ada urusan. Kita nggak marah, kita nggak kecewa, cuman barangkali sebagai warga negara kita juga berharap di endorse kan. Iyalah. Supaya apa, pilkada ini damai, tenang. Iya. Tapi kemarin saya nonton Pak Prabowo menangis, saya terenyuh. Betul. Saya belum pernah melihat beliau menangis. Seorang negarawan. Seorang negarawan. Dia bicara soal nasib guru, itu luar biasa. Disitulah posisinya harus beliau hadir.
Bang, kenapa abang terenyuh? Karena jangan-jangan abang yang Saya ngurusin kan guru di komisi saya 10. kan di Komisi 10. Saya tahu tentang dunia pendidikan di Indonesia seperti apa. Betul apa yang Pak Prabowo bilang, baru dalam sejarah anggaran pendidikan di Indonesia tertinggi, baru sekarang. Betul. Sangat luar biasa, saya jujur saya terenyuh. Jujur saya. Disinilah mesti kehadiran beliau. Karena bangsa ini baru bisa maju kalau guru-gurunya hebat. Luar biasa. Dan itu juga yang abang usung dalam kemudian kerja abang. Ya. Andai kata memang Betul. Saya berharap suratan takdir itu, betul, saya abang menjadi berharap orang nomor ini, 2 di Jakarta. Betul, saya berharap ini tentu pemerintah pusat akan fokus membangun dunia pendidikan Indonesia. Saya mendengar infrastruktur, anggaran infrastruktur untuk semua bangunan itu luar biasa. Benar. Ya jangan kita ukur Jakarta dong. Kita ukurlah dari NTT, NTB. Ada sekolah yang masih pakai gedek. Nah jadi artinya pada posisi-posisi itu negara harus hadir. Andai kata abangku bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bahwa harus diulang 2 putaran. Bang Dul mau bilang apa? 3 putaran saya yakin saya menang. Wow. Serius? Ya, cuma 2 kali. Kalau dibikin lagi 3 putaran, saya yakin saya menang. Kemenangan ini bukan kemenangan Pramono dan Rano Karno, bukan, ini kemenangan Jakarta. Kamu ukur dari segala ujung, dari mana kok kita bisa menang 1 putaran. Kita ini cuma berdua kalau dikatakan partai. PD Perjuangan, Hanura. Cuma berdua melawan 14. Logika mana yang bisa kita crossing? Enggak ada. Nah jadi artinya tidak jumawa kita mendeklar hasil yang kita capai karena memang kita berangkat dari 0,01%. Oke. Jalan pertama 28%, jalan kedua 31%, jalan ketiga 37%, mulai pada kaget semua. Cross kita mulai ke 40 lebih. Sekarang 49, 50,07. Dan abang yakin bahwa netralitas dari mereka-mereka yang punya otoritas? Saya sangat yakin iya. Janganlah, sudah cukuplah. Kita punya peristiwa pada waktu MK keluar, masih dicoba juga, masyarakat turun. Besok begini lagi, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Apa yang Bang Dul ingin sampaikan kepada warga Jakarta yang jelas-jelas sudah memberikan hak suaranya kepada Bang Dul? Iya, saya sama Mas Pram ucapin terima kasih buat masyarakat Jakarta. Sekaligus mungkin juga ya minta maaf. Memang ya namanya anak-anak. Begitu mereka tahu udah menang terus euforia, ada yang jalan, ada yang pawai. Ya kita minta maaf kalau mungkin itu mengganggu gitu kan. Tapi tidak ada kita desain. Semua itu adalah apa ya istilahnya, organik berjalan aja. Jadi itu mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Kita kawal terus, insya Allah menang 1 putaran. Luar biasa. Terima kasih loh. Oke, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Hari ini terakhir kita nyanyi sama-sama. Tapi saya nggak mau nyanyi lagi Bang. Saya ada pantun Bang. Boleh? Ya, boleh pantun deh. 1-2 Cempaka Biru. Nah, 3-4 dalam Jabangan. cakep. Ini dia Bapak Ibu, Bang Dul, anak sekolah. Terima kasih Bang Dul ya. Thank you, bro. Terima kasih Bang Dul. Sobat saya Abraham Silaban, saya melihat bukan hanya organ relawan yang hadir di sini, tapi juga saya melihat bahwa ada Usama Abdul Aziz adalah seorang yang kita sering saksikan menjadi juru bicara Ya. Pak Anies Baswedan. Ya. Ceritakan kepada kami maksud dan kehadiran di sini. Iya, saya kebetulan diundang Ya. oleh teman-teman dari tim Pramdul dan memang kemarin beberapa hal juga kita sempat membantu karena Pak Anies juga kan memang mendukung ke Pramdul dan akhirnya beberapa mesin yang Mas Anies punya juga semua bekerja dengan keras untuk bisa memenangkan Pramdul. Dan ketika hari ini sudah tercapai tujuannya ya kita diundang, kita hadir. Itu aja. Peluang 2 putaran masih terbuka. Apa yang Anda sampaikan? Ya, hal ini menjadi suatu kewajaran karena memang nantinya akan diputuskan oleh KPU itu sendiri. Dan memang Mas Anies juga merasa dan mengamini apa yang sudah dideklarasikan oleh Mas Pram. Mas Pram sudah mendeklarasikan dan Mas Anies juga melihat itu wajar dan memang kenyataannya kelihatannya akan seperti itu. Anda kata 2 putaran. Apakah Pak Anies tetap ada dalam barisan ini? Apakah Pak Anies akan tetap ada dalam
pertarungan kedua untuk menuju Jakarta 1 dan Jakarta 2 mendorong Pram dan Dul? Ya, sekali layar terkembang suruh kita berpantang. Begitu jawabannya. Tetap akan ada jawaban. Luar biasa. Terima kasih. Siap. Thank you, bro. Sami, Siap. luar biasa. Abraham Silaban. Sudah berbincang bersama dengan kita. Thank you. Nah, seperti ini nih. Kotak suara Anda, warga Jakarta, di dalamnya dia tersegel. Nggak ada yang satupun yang berani buka ini? Tidak. Oh, oke, karena ada ancaman pidananya. Betul.